Hei, kamu. Iya, kamu. Kenapa? Galau? Abis diputusin? Nggak punya duit? Kere? Daripada bengong, mending ikut giveaway sobat HP. Ada Samsung Galaxy S7 Edge, Oppo F1 Plus, internet gratis setahun, dan banyak lagi hadiahnya. Mau tahu caranya? Cek link di kolom deskripsi di bawah. Tunggu apa lagi? Ayo buruan ikut. Di tahun 2016 ini banyak sekali HP-HP cantik yang dirilis dan menurut saya salah satunya adalah si Coolpad Fancy 3 ini. Ngomongin cantik memang identik sama Raisya dan Isyana, tapi kita nggak akan bahas yang itu. Halo semua, dengan Irwan di sini dan ini adalah review dari Coolpad Fancy 3. Kenapa Coolpad Fancy 3 saya bilang cantik? Pertama karena desainnya yang memang cantik. Berbalut metal aluminium magnesium pada bodi dan menggunakan kaca 2,5D pada layar bagian depan bikin HP ini nyaman banget waktu digenggam di tangan. Ditambah lagi layar 5 inch beresolusi HD, bikin dimensi HP ini juga kerasa pas banget sob. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Desain bodinya terasa premium karena terlihat presisi dan memiliki build quality yang bagus. Menurut saya malah lebih bagus dan rapi HP ini dibandingkan HP merek sebelah yang fansnya ada di hampir semua kolom komentar dan selalu mengklaim semua HP mirip HP idolanya. Tahu kan yang saya maksud? Alasan kedua kenapa HP ini cantik adalah brand ambasadornya yang cantik, yaitu Maudy Ayunda. Satu hal yang bikin saya kurang srek sama desainnya cuma adanya tombol kapasitif fisik tanpa backlight, yang sedikit bikin HP ini jadi kurang cantik. Seandainya pakai on-screen navigation, pasti bikin bagian depan HP ini terlihat lebih plain dan lebih minimalis. Overall, untuk desain menurut saya oke, cantik. Layar 5 inch di HP ini juga menurut saya lumayan. Memiliki resolusi HD berjenis IPS, layar Fancy 3 kelihatan tajam dan bagus walau sedikit keteteran waktu diajak panas-panasan di bawah terik matahari. Tapi sayangnya, desain cantik gak diikuti dengan pemilihan hardware yang cantik juga. Padahal kalau dilihat dari harganya, harusnya HP ini punya spesifikasi yang mungkin bisa lebih tinggi lagi. Nggak tahu deh kenapa, Coolpad selalu aja pakai prosesor yang bisa dibilang mediocre. Kayak beberapa HP Coolpad sebelumnya, Fancy 3 juga mengalami hal yang sama. HP ini pakai prosesor MediaTek MT6735 quad-core 1 GHz dan dipadukan dengan RAM 2 GB dan 16 GB internal storage. Wajar aja brand ini sering dibully sama fans merek sebelah, karena price to performance HP ini selalu di bawah rata-rata. Buat bayar brand ambassador sekelas Maudy Ayunda aja bisa, masa pakai hardware yang bagus aja nggak bisa sih? Coolpad? Halo? Sehat? Performa HP ini dengan hardware segitu bisa dibilang cukup aja ya. Dengan hasil Antutu yang nyaris 30.000 udah pasti nggak cocok buat para umat Antutu dia yang taat. Jadi bagus ya enggak, jelek ya enggak. Masih smooth saat swipe launcher, masih lancar saat jalan aplikasi, masih enak buat Facebookan atau kepoin mantan. Tapi agak tersendat waktu dicoba pindah aplikasi lewat Task Manager. Sepertinya memang HP ini nggak dibuat untuk main game. Dengan GPU Mali T720, performa gamingnya biasa aja. Ngebut ya enggak, lemot ya enggak juga. Beberapa game dengan kualitas grafis sedang kerasa tersendat dan agak nge-lag. Dengan harga yang nyaris 2,5 juta, minimnya sensor di HP ini tuh kayaknya gimana gitu. Berasa kayak beli motor CBR tapi mesinnya CB70. Speaker eksternal HP ini ada di bagian belakang. Suaranya kurang keras dan agak cempreng. Tapi cukup buat gantiin peran gebetan, yaitu jadi alarm buat ngingetin makan. Biar kata hardware-nya biasa aja, Fancy 3 udah support 4G di kedua slot SIM yang berukuran nano SIM. Jenis slot SIM HP ini adalah hybrid, jadi kamu harus pilih mau pakai dual SIM atau single SIM plus microSD. Seri ketiga Fancy ini udah punya sensor fingerprint di bagian belakang. Kemampuan bacanya juga cepat dan akurat. Kita bisa unlock layar tanpa harus menghidupkan layar terlebih dahulu. Fitur kecil dan sepele tapi berguna seperti LED notification tersedia di HP ini. Dengan dimensi bodi segini bisa dipastikan ukuran baterainya juga nggak akan terlalu besar sob. HP ini punya baterai sebesar 2500 mAh. Daya tahan baterainya juga bisa dibilang biasa aja, nggak terlalu spesial. Dalam penggunaan aktif media sosial dan gaming, HP ini hanya dapat screen on time sekitar 3-4 jam saja. Tapi itu nggak mutlak ya, karena setiap orang punya gaya penggunaan yang beda-beda, jadi hasilnya mungkin akan berbeda.
Di sektor software, Android versi 6 Marshmallow sudah disematkan di HP ini. Dengan tampilan antarmuka milik Coolpad yaitu Cool UI versi 8, tampilan antarmuka di HP ini terlihat simple. Terlihat identik dengan iOS-nya Apple. Bahkan kontrol centernya aja mirip sob. Mirip bukan berarti meniru ya, anggap aja terinspirasi. Fitur-fitur lain di software HP ini tidak banyak berubah dari versi-versi sebelumnya. Terlihat standar, seperti gesture, dual apps, dan lain-lain. Lanjut ke bagian kamera. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling baik di antara semua sektor yang ada di HP ini. Dengan kamera 8 megapiksel di bagian depan dan 13 megapiksel di bagian belakang, Fancy 3 disebut sebagai penantang serius HP-HP selfie yang udah duluan beredar, seperti Infinix Hot S, Oppo F1s, Vivo V5, dan lain-lain. Tampilan UI pada kamera HP-HP Coolpad menurut saya masih terlihat sama dan gak banyak berubah. Simple dan sekali lagi mirip dengan tampilan kamera pada iPhone. Untuk hasil jepretan, menurut saya dalam kondisi cukup cahaya, hasil jepretan kamera di HP ini cukup baik. Dengan teknik pengambilan gambar yang benar, maka kita bisa menghasilkan foto yang cukup baik. Tapi ingat, itu kalau dalam kondisi cukup cahaya. Dalam kondisi low light, ya hampir kebanyakan sama seperti handphone-handphone yang lain ya. Noise itu bertaburan sekali. Untungnya, handphone ini dilengkapi dengan flash yang sedikit membantu dalam kondisi kurang cahaya. Nah, untuk hasil kamera depannya sendiri, saya bilang HP ini keren sob. Kenapa? Nih lihat hasilnya. Untuk hasil kamera depan, sejujurnya saya suka dengan HP ini. Nggak kalah sama HP-HP selfie lain yang sudah beredar. Cukup bisa bikin kita kelihatan lebih cakep dan mulus. Di bagian perekaman video, hasilnya cukup baik alias lumayan. Sayangnya, dengan resolusi kamera segitu dan harga yang lumayan, HP ini hanya sanggup merekam video hingga resolusi 720p atau HD. 720p? Sekarang 2016 loh. Coolpad sehat. Terakhir kita akan buat sebuah kesimpulan. Tidak semua orang membeli HP karena spesifikasinya. Ada orang yang beli HP karena suka sama desainnya, suka sama kualitas suaranya, atau bahkan suka sama brand ambasadornya. Dan hal inilah yang sepertinya dilakukan oleh Coolpad. Saya nggak bilang HP ini jelek, karena saya percaya nggak ada HP yang jelek sob. Semua HP menurut saya pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Banyaknya kekurangan di HP ini seperti spesifikasi yang mediocre, performa baterai yang kurang baik, harga yang terlalu mahal, dan lain-lain, nggak bikin saya melupakan kelebihan yang ada di HP ini, seperti desain yang cantik, build quality-nya yang jempolan, performa kamera yang cukup baik, dan tentu saja brand ambasadornya yang cantik. Tapi terlepas dari semua itu, belilah HP sesuai dengan kebutuhan sobat. Karena HP yang bagus adalah HP yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, itu aja review singkat Coolpad Fancy 3 dari saya. Di sini dengan Irwan dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios. Don't stop now. Reaching for a distant star.